Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafa'du wa nasolli ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Kalau kita bicara masalah Allah ini tidak akan ada habisnya. Namun saya mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa dijadikan bahan renungan oleh generasi muda sekarang ini. Kami dulu mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan, terutama tahun 70, 80, Masya Allah. Kadang telur satu itu dikasih terigu, kemudian dibagi-bagi menjadi lauk makan kami satu keluarga. Sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, ya karena kami memang dalam keadaan kesulitan. Masya Allah, kakak saya 2 SLA, waktu saya SMP kelas 5 kelas 6 ya, kelas 5 kelas 6 SD. Kemudian SMP ya, saya harus mengurus 4 orang adik karena bapak ke ladang untuk mengelola kelapa hibrida, yang akhirnya kelapa hibrida itu juga rupanya tidak bertahan lama. Karena kalau dia kemarau sedikit saja itu patah-patah, itu pelepahnya kemudian mati lama-lama. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kami tidak ada hadiah, tidak ada bingkisan bunga apabila kami berhasil dalam suatu prestasi, tidak ada. Dan kami merasa bersyukur saja sudah bisa makan nasi singkong yang diparut kasar-kasar itu. Kemudian lauknya daun singkong yang dijadikan lalapnya. Kemudian kulit singkong itu, kalau kulit singkong makan ini, kalau orang Sunda ini bisa direbus, setelah itu dimasak tumis. Nah, lebih enak lagi kalau dicampur dengan teri gitu kan. Jadi nasi singkong, lalapnya daun singkong, kemudian lauknya tumis kulit singkong. Kadang-kadang kulit singkong itu sama bapak itu dibumbuin bumbu apa itu namanya, bumbu dendeng ya. Kemudian digoreng, ada rasa dendengnya begitu kan, kayak kerupuk itu, kriuk-kriuk begitu. Itulah makanan kami begitu. Jadi kalau kami punya prestasi, jangankan diberi hadiah, bingkisan bunga, tidak ada sama sekali. Karena sudah bisa makan saja kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kesulitan-kesulitan itu tidak membuat kami merasa merana atau menderita, tidak. Kami tetap bahagia, kami mensyukuri nikmat yang Allah berikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hidup ini memang bukan untuk ditangisi, bukan untuk disesali. Takdir itu harus kita syukuri, ya. Tapi memang dari kecil saya alhamdulillah orang tua itu sudah mendidik kami, dan saya sendiri Masya Allah sudah rajin ibadah dari kecil, puasa Senin Kemis, sholat tahajud, Masya Allah. Bangun, kalau kami ingin meningkatkan prestasi, saya sering bangun malam, belajar jam 2. Waktu di SEMEA itu kita harus berangkat pagi-pagi sekali, ya sarapan dulu baru berangkat jalan kaki ke depan dengan jarak yang cukup jauh 2 km. Kemudian setelah itu menyetop angkot yang kita naik dari belakang itu kan, angkot naik dari belakang, kita berhadapan satu dengan yang lain, antara penumpang yang satu dengan yang sebelah kanan dan sebelah kiri begitu kan. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri sering apabila ajaran tahun baru, saya kumpulkan itu buku-buku yang sisa-sisa, ada buku kan sisanya ada berapa lembar, itu saya kumpulkan begitu kan. Dan warna bukunya itu istilahnya lembaran-lembaran kertas kan, ada yang agak kuning,
ada yang agak biru, ada yang putih. Sidu waktu itu belum ngetren, belum ada sepertinya. Nggak ada yang namanya merek Sidu waktu itu kayaknya, walau alam itu ya mungkin di kota-kota gitu kan. Jadi itu sering saya kumpulkan, kemudian dijadikan satu buku, saya staples, kemudian saya sampul dengan sampul koran begitu. Sehingga teman-teman saya bilang ini buku bagus sekali, warnanya berbeda-beda. Saya cuma senyum saja. Nah, uang untuk membeli buku itu saya kumpulkan untuk jajan saya, untuk kursus bahasa Inggris, untuk kursus mengetik waktu itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berpikir pakai baju yang mewah, baju baru dan lain sebagainya, tidak ada pikiran ke arah sana, dan kondisi memang memprihatinkan seperti itu. Jadi waktu kelas 3 Semea, Poncowati tepatnya Kecamatan Terbangi Besar, Lampung Tengah, maka kelas 3 kira-kira tinggal setengah semester lagi. Jadi saya itu menyetrika celana saya setrika atau kepanasan mungkin, atau saya tinggalkan sebentar sehingga bolong itu. Nah, saya berpikir, nah kalau mau beli yang baru juga sebentar lagi udah mau lulus begitu kan. Akhirnya udah saya tambal aja, saya minta tambalin sama ibu, kan ada mesin jahit, ditambal. Ya begitulah, kadang orang melihat tambalannya besar sekali karena bolongnya juga besar, tapi saya nggak malu juga begitu, karena pikir saya buat apa juga buat baju baru, celana baru gitu kan, sebentar lagi udah mau lulus juga, tanggung begitu kan. Tapi saya pede-pede aja begitu, ya pakai celana begitu, kalau ada orang lihat ya paling saya senyum aja begitu kan. Namun rupanya ya saya juga tidak mau minta kepada orang tua begitu kan, orang tua memang kondisinya seperti itulah, kata saya begitu. Nggak ada yang namanya minta-mintaan seperti itu kan, kita juga mikirkan orang tua begitu. Tapi akhirnya lama kelamaan lah dibuatkan celana baru oleh orang tua, kita dijahitkan. Itulah, mungkin orang tua itu melihat seperti itu. Kita tidak banyak permintaan, kita juga tidak banyak menuntut, kita hidup menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangankan hadiah, jangankan bingkisan bunga, hadirin Allah Subhanahu wa taala, jauh dari bayangan kita. Ya, daftar ke SMP sendiri, daftar ke Semea juga sendiri, daftar ke Unila juga sendiri. Benar-benar mandiri. Waktu itu anak-anak itu benar-benar mandiri ya. Karena mungkin sikon yang seperti itu membuat kita ini menjadi kuat, tahan banting. Mental kita seperti mental baja begitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah, waktu di Semea itu saya mendapatkan ranking, mendapatkan beasiswa. Walaupun akhirnya beasiswa dari beasiswa Super Semar waktu itu digantikan kepada teman saya yang satu, dan saya dapat beasiswa prestasi. Rupanya Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir kelulusan itu beasiswa itu tidak turun menurut saya begitu. Dan setelah saya lulus Unila, setelah saya kuliah, rupanya saya ke Depdikbud, katanya sebenarnya beasiswa itu sudah turun. Bayangkan, beasiswa itu sudah turun sebenarnya, tapi tidak sampai kepada kita. Walau alam ya, korupsi mungkin pada waktu itu sudah mulai. Yang jelas saya lihat pernah suatu saat itu kepala sekolah itu membawa uang banyak itu untuk ditaruh di bank BCA waktu itu ya, Masya Allah. BCA gitu, BCA Bandar Jaya yang masih di di area pasar lama begitu, belum yang sekarang begitu kan. Uang satu kantong kresek itu saya lihat, tapi tidak perlu saya sebutkan siapa kepala sekolahnya gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, dengan segala kekurangan itu kita tetap merasa bahagia, kita tetap merasa bangga terhadap orang tua kita. Ya, kita tidak pernah banyak mengeluh, tidak ada kesempatan waktu untuk mengeluh. Jadi prestasi saya sendiri waktu di Semea itu, naik kelas 2 itu saya itu tidak punya ranking, tapi saya berpikir ini saya harus dapat ranking ini. Akhirnya kelas 2 itu jurusan tata usaha saya dapat ranking 2.
Begitu naik kelas 3 saya dapat ranking 1. Nah, dari situ untuk jurusan tata usaha kelas 3 itu saya dapat ranking 1 juga untuk semester pertamanya. Untuk semester keduanya waktu kelulusan, semua orang menganggap bahwa jurusan tata usaha saya lah yang akan mendapatkan hadiah. Ternyata tidak. Saya tidak mendapatkan hadiah. Jangankan hadiah ketiga, kedua, apalagi satu begitu. Setelah selesai, saya lihat nem saya ijazah saya bandingkan semua dengan semua teman-teman saya tersaja. Nem saya itu 21, kemudian ijazah saya juga paling besar di antara mereka. Jadi seharusnya saya yang mendapatkan hadiah. Tapi ya sudahlah. Ada teman saya yang namanya siapa itu ya. Dia bilang itu, aduh saya nggak enak sama kamu, ini seharusnya kamu yang dapat hadiah. Nggak usah, biarin aja kata saya. Biarinlah, nggak usah, nggak apa-apa kata saya. Jadi rupanya entah kesalahan apa begitu. Saya dudukkan perkara ini ke kepala sekolah, kemana. Nih Bu, saya bilang 6 saya ini 21, 3 pelajaran 6 saya 21, itu. Jadi bahasa Indonesia 7, sekian. Kemudian bahasa Indonesia sekian, dan PMP kalau nggak salah. Jadi 21, itu nilai 6 saya itu 7, cukup besar 7, Masya Allah. Ya sangat membahagiakan, dan saya juga alhamdulillah bisa diterima di Unila pada tahun dari lulus dari SEMIA tahun 87 juga saya bisa diterima di Unila ya, Masya Allah, di Fakultas Ekonomi, walaupun hanya D3 begitu, tapi alhamdulillah bisa selesai begitu dengan baik ya. Namanya indeks prestasi kumulatifnya tidak terlalu tinggi ya, cuma 1,6 saja begitu. Wah, Masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Dia dengan dana yang dengan terbatas dan lain sebagainya bisa seperti itu saja, bisa alhamdulillah. Jadi jangankan bingkisan bunga hadiah tidak ada. Dan orang tua kami memang nggak pernah kami itu makan bareng orang tua di warung-warung atau di warung bakso dan lain sebagainya, karena memang tidak ada. Dan kami syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kami ya, alhamdulillah. Setelah saya mempunyai keluarga, anak-anak itu ya alhamdulillah makan tidak kekurangan ya, walaupun pernah mengalami kekurangan waktu itu, tetapi tidak sebagaimana kita dulu. Selagi kita awal-awal kepindahan kita ke Lampung, yang jelas kita dulu pernah merasakan menjadi orang kaya, kemudian jadi orang yang tidak punya apa-apa, tapi kita syukuri saja apa yang Allah berikan buat kita itu adalah yang terbaik. Dan kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kita. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan lagi ya buat kita. Barang siapa yang tidak bersyukur, maka kufur, azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.